Langkah pertama adalah menyalakan manekin. Caranya kita hanya perlu menekan tombol power yang terdapat pada manekin. Tombol power bisa ditemukan di bagian samping dari tubuh manekin. Lokasinya ada di sini. Caranya cukup mudah, kita hanya perlu menekan, dan setelah kita menekan akan muncul lampu LED berwarna merah di situ, dan jika lampunya kedap-kedip, itu menunjukkan bahwa manekinnya telah aktif dan sedang menunggu untuk terhubung ke Bluetooth yang nantinya kita hubungkan melalui tablet. Setelah itu, kita lanjut membuka aplikasi. Aplikasinya bernama CPR Simulator by Zenmate Plus. Kita bisa download di iOS maupun Android. Dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami. Ada beberapa fitur serta parameter yang bisa kita lihat melalui aplikasi ini. Untuk fitur yang pertama, ada trainer name. Di situ kita bisa mengisi nama trainer atau nama pelatih yang akan mengajarkan CPR kepada para trainee atau yang dilatih. Kemudian, kita juga bisa memilih mode simulasi yang kita inginkan. Ada mode CPR dan ada mode compression only. Pada mode CPR, ada kompresi dan ventilasi yang diajarkan. Sementara pada mode compression only, hanya kompresi yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah memilih rasio yang tepat antara kompresi dan ventilasi. Secara default, rasio antara kompresi dan ventilasi adalah 30:2. Namun jika kalian ingin mengubahnya, maka kalian boleh mengubahnya. Setelah kita memilih nama trainer, memilih mode simulasi, serta memilih rasio yang tepat, maka sekarang kita boleh memilih antara dua mode. Ada mode training dan mode assessment. Pada mode training, panduan dalam melakukan CPR akan diperlihatkan. Namun ketika menggunakan mode assessment, panduan untuk menggunakan CPR tidak akan ditampilkan. Kita akan mulai dengan mode training. Ada dua tipe CPR simulator yang bisa kita gunakan, ada adult dan yang pediatric. Untuk tutorial kali ini, kita akan menggunakan yang pediatric. Setelah kita memilih tipe simulator yang ingin kita gunakan, selanjutnya kita harus mengisi tinggi badan serta gender dari manekin yang ingin kita gunakan. Untuk tinggi badan, secara default tinggi badan untuk CPR pediatric adalah 100 cm, sementara untuk CPR adult itu 165 cm. Kenapa kita menanyakan gender serta tinggi badan? Hal tersebut digunakan untuk memperkirakan volume paru-paru dari manekin yang akan kita gunakan. Setelah semuanya terisi, kita hanya perlu memencet tombol next, dan setelah itu akan muncul simulator-simulator yang sedang tersedia untuk dihubungkan pada Bluetooth. Karena tadi kita hanya mengaktifkan satu simulator, maka pada tampilan layar ada satu simulator yang tersedia untuk dihubungkan. Cara menghubungkan CPR simulatornya cukup mudah, kita hanya perlu menekan simulator yang ingin kita hubungkan, dan jika sudah berubah menjadi warna biru, itu menunjukkan bahwa CPR simulator telah terhubung. Selain melalui aplikasi, kita juga bisa melihat apakah CPR simulator telah terhubung atau tidak melalui manekinnya. Jika sebelumnya manekinnya memiliki LED merah dan kedap-kedip, maka sekarang LED-nya akan berwarna merah dan tidak kedap-kedip lagi. Itu menunjukkan bahwa manekin telah terhubung. Untuk mengisi nama trainee, kita hanya perlu menekan sekali lagi ke simulator yang ingin kita gunakan, lalu akan muncul tampilan yang bisa memungkinkan kita untuk mengisi nama trainee, seperti ini. Jika peserta simulasi CPR telah mendapatkan simulatornya masing-masing dan telah terhubung, maka kita bisa memencet tombol next. Sekarang kita akan masuk ke cara melakukan CPR yang benar. Untuk anak-anak, kita hanya menggunakan satu tangan, sementara untuk yang adult, kita menggunakan dua tangan. Untuk kecepatan kompresinya, kecepatan ideal berada di antara 100 hingga 120 kompresi per menit. Untuk kedalamannya, itu sekitar sepertiga dari tubuh manekin, atau kurang lebih 2 inci. Dan untuk rasio kompresi dan ventilasinya ada di 30:2. Jadi untuk 30 kali kompresi akan dilanjutkan dengan 2 kali ventilasi. Sekarang kita akan masuk ke proses ventilasi. Caranya kita mengambil alat bantu yang bernama ambu bag, lalu kita dongakkan kepala dari manekin, lalu kita pasang ambu bagnya seperti ini, lalu kita tekan ambu bagnya sebanyak 2 kali, dan setelah kita selesai melakukan ventilasi, maka kita lanjut melakukan kompresi lagi. Perlu diperhatikan, jika penolongnya hanya satu orang, maka rasio antara kompresi dan ventilasinya adalah 30:2. Namun jika penolongnya ada 2 orang, maka rasio antara kompresi dan ventilasi berubah menjadi 15:2.
Pada saat melakukan training, ada beberapa fitur dan juga parameter yang bisa kita lihat pada tampilan layar. Yang pertama ada metronom. Metronom adalah suatu alat bantu berupa suara yang dapat membantu kita berlatih CPR menggunakan kecepatan kompresi yang tepat. Kita bisa mengatur kecepatan suaranya dari 100 hingga 120 detakan per menit untuk kecepatan ideal. Kemudian, ada indikator posisi tangan. Bila indikator berwarna hijau, maka tangan berada pada posisi yang tepat. Namun bila berwarna merah, itu menunjukkan bahwa tangan berada pada posisi yang salah. Selanjutnya, ada indikator kecepatan kompresi. Bila jarum berada pada area hijau, maka kompresi yang dilakukan telah tepat. Namun jika jarum berada pada area merah yang sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa kecepatan kompresi kurang cepat. Dan jika berada pada area merah sebelah kanan, itu berarti kecepatan kompresi yang dilakukan terlalu cepat. Selanjutnya, ada indikator kedalaman kompresi. Bila berwarna merah, itu menunjukkan bahwa kompresi yang dilakukan tidak benar. Namun jika background berwarna hijau, maka kompresi yang dilakukan telah benar dalam hal kedalaman. Keterangan mengenai indikator ini dapat dilihat pada layar. Kemudian ada indikator volume ventilasi. Bila jarum berada pada area hijau, maka volume yang diberikan telah tepat. Namun jika jarum berada pada area berwarna merah yang sebelah kiri, itu berarti volume ventilasi yang diberikan kurang besar. Sementara jika berada pada area merah yang sebelah kanan, itu berarti volume ventilasi yang diberikan terlalu besar. Selain melihat ketepatan dalam melakukan kompresi, baik kedalaman maupun kecepatan pada aplikasi, kita juga bisa melihatnya melalui manekin yang sedang digunakan. Pada tubuh manekin, terdapat 3 buah lampu LED. Dimulai dari yang paling atas, itu adalah LED untuk menunjukkan power manekin. Untuk lampu LED kedua, itu menunjukkan kecepatan dari kompresi. Dan lampu LED ketiga menunjukkan kedalaman dari kompresi. Jika berwarna hijau, maka kecepatan dan kedalaman kompresi telah tepat. Namun bila berwarna kuning atau orange, itu menunjukkan bahwa kedalamannya kurang dalam dan juga kecepatannya kurang cepat. Dan jika berwarna merah, itu menunjukkan bahwa kedalamannya terlalu dalam dan kecepatannya terlalu cepat. Setelah kita melakukan training, akan muncul hasil ringkasan dari training kita. Di sini, kita bisa melihat jumlah kompresi yang telah kita lakukan, jumlah ventilasi yang telah kita lakukan, serta waktu berapa lama kita melakukan training. Kemudian, kita juga bisa melihat penilaian dari komponen-komponen CPR yang kita lakukan dalam bentuk grafik jaring laba-laba. Ada total 8 komponen CPR yang bisa kita lihat di sana. Selain itu, kita juga bisa melihat 4 rata-rata numeris dari CPR yang telah kita lakukan. Untuk menyimpan hasil dari training, klik tombol Save, dan untuk menampilkan hasil PDF, silakan klik tombol PDF. Untuk melihat hasil training kita sebelumnya, kita hanya perlu menekan tombol 3 garis yang berada pada pojok kiri atas dari layar. Kemudian kita klik Save Data, dan di situ kita bisa melihat hasil training kita sebelumnya. Terdapat 2 cara untuk mengisi daya pada manekin CPR simulator. Cara pertama adalah menggunakan charger langsung ke manekin tersebut. Jika muncul warna hijau, itu menunjukkan bahwa charging sedang berlangsung, dan jika lampu LED-nya nanti mati, itu menunjukkan bahwa charging telah selesai dilakukan. Cara berikutnya adalah menggunakan kabel charger eksternal seperti ini. Kita hanya perlu memasukkan baterai, lalu menghubungkan ke sumber listrik, dan akan muncul LED berwarna merah, itu menunjukkan bahwa charging sedang berlangsung, dan jika charging telah selesai, maka akan muncul LED berwarna biru. Untuk mengganti baterai, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah lampu LED. Jika lampu LED-nya kedap-kedip, itu menunjukkan bahwa baterai telah lemah dan harus dilakukan penggantian baterai. Caranya cukup mudah, kita pertama harus menekan tombol off dulu untuk mematikan manekin, lalu kita buka segel penyangga kulit badan manekin seperti ini. Lalu kita angkat komponen ini. Dan setelah kita mengangkatnya, kita dapat melihat kotak baterai yang terdapat pada bagian tubuh manekin. Kita hanya perlu mengangkat tutupnya, lalu kita langsung mengganti baterainya. Pastikan untuk menyegel kembali kulit manekin setelah mengganti baterai.
Untuk mengganti lung-bag, pastikan manekin dalam kondisi tidak aktif. Kemudian, buka segel kulit manekin, lalu buka penutup berbentuk paru-paru. Di situ, kalian bisa melihat lung-bag-nya. Kemudian, lepas lung-bag dari penyangga dan juga lepas lung-bag dari pipa ventilasi. Cara melepas lung-bag dari pipa ventilasi harus diputar dan ditarik. Setelah itu, ambil lung-bag baru, lalu pasang kembali ke pipa ventilasi dengan cara diputar dan ditekan. Jangan lupa untuk menyangga lung-bag-nya, lalu tutup kembali penutup paru-paru, lalu tutup kembali kulit manekinnya, dan nyalakan manekinnya jika ingin menggunakan. CPR simulator dari ZenMed Plus juga dilengkapi dengan fitur cek nadi untuk memungkinkan user dalam latihan merasakan nadi yang terdapat pada leher. Pengecekan nadi leher saat melakukan kegiatan CPR itu merupakan hal yang wajib dilakukan karena jika sudah ada nadi pada leher itu menunjukkan bahwa CPR telah berhasil dilakukan. Namun jika belum terasa nadi itu menunjukkan bahwa CPR masih harus terus dilakukan sampai nadi terasa.